Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini saya akan menceritakan alur film dari Jackie Chan yang berjudul Namiya. Film ini akan menceritakan dua dunia yang berbeda, di mana di masa lalu Namiya atau Jackie Chan yang memiliki sebuah toko akan mendapatkan banyak surat dari masyarakat. Karena mereka membutuhkan saran darinya, dan di masa sekarang surat itu akan dibalas oleh tiga pemuda yang nantinya akan berhubungan dengan surat-surat di masa lalu itu. Nah, bagaimana kisah mereka dalam membalas surat-surat tersebut? Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, pada awal tahun baru 2017, kita akan diperlihatkan tiga pemuda, satu wanita bernama Tong dan dua pria bernama Ah Ji dan Xiao Bu, sedang merampok sebuah rumah mewah di pinggiran kota Cina. Tak lama kemudian, mobil dari si pemilik rumah pun datang, yang membuat mereka bersiap-siap untuk menangkap si pemilik rumah tersebut. Nah, setelah tertangkap, mereka mengikat wanita pemilik rumah tersebut dan mengambil kunci mobil darinya. Sebelum pergi, Xiao Bu terlihat mencoret-coret muka dari si wanita dengan penuh emosi. Entah apa maksud dari Xiao Bu ini, yang pasti semua akan terjawab di akhir film ini. Setelah itu, mereka pun pergi menggunakan mobil si wanita untuk mencari tempat persembunyian. Karena polisi pasti akan mencari mereka semua. Di tengah perjalanan, bensin dari mobil itu pun habis, dan mereka yang berhenti di suatu daerah entah berantah masuk ke sebuah toko yang terlihat sudah tak terpakai. Saat sedang beristirahat sejenak, mereka mendengar sebuah bel dari luar dan keluarlah sebuah surat dari sana. Mereka pun mengambil dan membuka surat itu. Ah Ji yang merasa curiga dan ada yang tak beres memutuskan untuk keluar dari toko itu untuk melihat siapa yang mengirimnya. Surat itu berasal dari seorang musisi yang menuliskan curhatannya dan membutuhkan sebuah saran. Curhatannya itu berisi jika ayahnya sedang sakit dan menyuruhnya untuk pulang melanjutkan pekerjaan sang ayah di kampung halaman. Si musisi merasa bingung harus menuruti permintaan ayahnya atau tetap pada pendiriannya untuk menjadi seorang musisi. Sementara itu, Ah Ji yang berada di luar toko tak sengaja melihat ada sebuah cahaya yang menyinari toko tempat mereka tadi. Singkat cerita, Xiao Bu mempunyai ide untuk membalas surat itu. Ah Ji menyarankan agar musisi itu melupakan karir musiknya dan mengambil pekerjaan ayahnya dan melakukan streaming atau mengupload karya-karya musiknya di sosial media. Setelah selesai menulis balasan surat itu, Ah Ji memasukkan surat itu ke kotak. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan surat balasan. Ah Ji pun semakin curiga, ada yang aneh. Isi surat balasan itu mengatakan jika si musisi tidak mengerti apa itu streaming dan sosial media. Tak lama kemudian, mereka mempunyai ide untuk memasukkan surat balasan lagi dan bersembunyi di dekat kotak surat yang ada di luar untuk mengetahui siapa sebenarnya si pengirim surat itu. Namun anehnya, mereka tak melihat siapa-siapa dan tetap mendapatkan surat balasan dari si penulis. Isi surat kali ini sangat aneh karena menceritakan keadaan pada tahun 90-an. Mereka sendiri tidak percaya apakah mungkin berbalas surat dengan orang di masa lalu. Di scene selanjutnya akan memperlihatkan si pengirim surat bernama Lang yang bercita-cita menjadi seorang musisi. Ia setiap hari menulis dan mengambil surat balasan dari toko Namiya demi mendapatkan saran darinya. Cita-citanya menjadi seorang musisi ia lalui dengan berat karena ia sering diejek tetangga dan pekerja radio saat ia ingin bernyanyi di sana. Namun meski begitu, ia tak menyerah untuk menjadi musisi terkenal seperti temannya yang sudah bisa menggelar sebuah konser. Ambisi itu sempat berhenti sejenak ketika ia mendapatkan kabar jika ayahnya mengalami sakit dan harus pensiun dari pekerjaannya.
Ia pun lalu memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya demi menjenguk ayahnya. Sesampainya di rumah, adiknya curiga karena Lang tidak membawa baju ketika pulang. Padahal ayahnya ingin dia menggantikan posisinya saat sudah pulang agar bisa menghidupi ekonomi keluarga. Namun Lang tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan impiannya. Saat mereka sedang makan siang, ayahnya menanyakan bagaimana karir musik Lang di Beijing selama ini. Kenapa dia belum sukses juga sampai sekarang. Lang pun dengan percaya diri menjawab jika dia pasti akan bisa sukses di Beijing. Setelah itu, Lang membaca surat balasan dari Xiaobo dan teman-temannya yang mengatakan jika Lang harus mengikuti perkataan ayahnya saja dan menunda impiannya itu. Tak lama kemudian, Lang pergi ke rumah sakit karena ayahnya mendapatkan serangan jantung di sana. Lang mendengar pembicaraan ayahnya yang mengatakan jika Lang tidak akan pernah menjadi musisi dan akan menjadi gelandangan di Beijing. Dengan tegar, Lang pun melanjutkan impiannya dan tak menghiraukan perkataan ayahnya tadi. Malam harinya, Lang kembali mengirim surat ke toko Namiya dan di sana Lang nampak memainkan harmonika yang bisa didengar oleh Xiaobo dan teman-teman lainnya. Keesokan harinya, Lang pergi ke rumah sakit untuk izin pulang ke Beijing dan di sini ayahnya memberikan Lang semangat dan tak perlu mengkhawatirkannya lagi. 3 tahun kemudian di rumah pelangi atau sebuah panti asuhan, Lang sudah menjadi lebih dewasa dan menjadi seorang guru musik di sana. Dia menyanyikan lagu ciptaannya di depan anak-anak. Setelah menyanyikan lagunya, ia melihat ada seorang anak yang sedang termenung. Ternyata anak itu sangat menyukai lagu ciptaan Lang dan mereka pun menyanyikan lagu itu bersama. Di malam harinya, Lang terbangun dari tidurnya dan mendapati jika panti asuhan sedang terbakar. Lang segera menyuruh semua anak keluar dari sana. Namun, Lang mendengar teriakan anak dari dalam yang membuatnya harus masuk untuk menyelamatkannya. Walaupun Lang berhasil menyelamatkan si anak itu, ia harus tewas dalam kejadian tersebut. Di akhir hayatnya, sebelum tewas, Lang mengingat isi surat dari Xiaobo dan teman-temannya yang berisi bahwa perjuangan Lang pasti akan mendapatkan hasil yang sepadan. Dan benar saja, anak kecil tadilah yang meneruskan mimpi dari Lang. Anak tadi ternyata besarnya menjadi penyanyi terkenal dan saat konser dia menyanyikan lagu ciptaan dari Lang. 你选择人生重来或者希望从我入迷 Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan kakek pemilik toko yang bernama Namiya yang diperankan oleh Jackie Chan sedang diliput oleh wartawan lantaran Namiya ini bergabung dengan komunis. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang anak yang sedang menari ala Michael Jackson. Setelah itu, si anak yang bernama Xiaobo itu membeli foto-foto Michael Jackson di toko Namiya. Setelah ia membayar dan pergi, ada seseorang yang memberitahu Namiya jika anak itu adalah anak dari Lin Jong, orang kaya penjual mobil. Kemudian Xiaobo menggambar dan melipat gambar itu ke sebuah surat yang akan dikirimkan kepada Michael Jackson lewat toko Namiya. Sebelum pulang ke rumah, Xiaobo menyempatkan membeli kaset VCD dari Michael Jackson. Setelah sampai rumah, Xiaobo melihat ayahnya yang sedang ditagih hutang oleh teman-temannya. Dan karena tak ingin mendengar percakapan mereka, Xiaobo pun menyetel kaset itu dengan keras di kamarnya. Sementara itu, si penagih hutang dari ayah Xiaobo memberikan keringanan 1 minggu lagi agar dia segera membayarkan hutangnya. Setelah penagih hutang pulang, ayah Xiaobo masuk ke kamar Xiaobo dan membanting kaset yang baru saja dibelinya itu. Pagi harinya Xiaobo mendapat surat balasan dari Namiya. Xiaobo dinasehati oleh Namiya bahwa sebenci apapun dia dengan orang tuanya, tetaplah tinggal bersama mereka karena jika bersama keluarga semua masalah bisa diselesaikan. Singkat cerita,
Haobo mendengar berita jika Michael Jackson melakukan pelecehan terhadap anak. Sejak saat itulah Haobo kesal dan marah lalu menyendiri ke pantai. Tak lama kemudian orang tua Haobo menjemput dan mengajaknya untuk pergi. Di tengah perjalanan, saat sedang mengisi bensin, Haobo izin pergi ke toilet yang sebenarnya dia kabur dari kedua orang tuanya yang ternyata sedang dikejar para penagih hutang. Keesokan harinya, saat Namiya sedang membaca koran melihat berita jika keluarga dari Haobo tewas karena kecelakaan. Namiya tampak sedih dan khawatir dengan anak itu, yang sekarang dia menjadi seorang gelandangan di stasiun salah satu kota di Cina. Sampai suatu saat dia bertemu dengan anak-anak pemulung dan mereka bersama-sama dirawat di panti asuhan Rumah Pelangi. Sementara itu, Namiya merasa bersalah jika nasihatnya itu membuat Haobo celaka. Namun dia belum menyadari jika Haobo tidak menghiraukan sarannya dan berhasil selamat dari kecelakaan itu. Selain itu, Namiya pun memutuskan untuk berhenti menulis surat dan akan pergi tinggal bersama keponakannya. 6 bulan kemudian, Namiya kembali ke tokonya karena ia bermimpi jika orang-orang di masa depan mengirimkan surat di tokonya. Dan ia terlihat senang ketika menemukan surat dari Haobo di tahun 2017. Di akhir hayatnya, Namiya berpesan pada keponakannya agar tidak menjual atau menghancurkan tokonya. Karena di masa depan harus ada orang yang membalas surat-surat yang datang ke tokonya itu. Sementara itu, Haobo besar ternyata menjadi seorang pelukis terkenal. Bahkan karya-karyanya sangat diminati oleh banyak orang. Suatu saat dia kembali ke daerah rumahnya dan mendatangi toko kaset yang sekarang sudah menjadi sebuah kafe. Sang pemilik kafe yang merupakan penjual kaset dulu menyodorkan kaset-kaset Michael Jackson, dan di sini Haobo melihat kaset miliknya dahulu yang dijual oleh orang tuanya. Haobo pun menanyakan dari mana si pemilik kafe mendapatkan kasetnya itu. Si pemilik kafe pun menjelaskan semua tentang kejadian kecelakaan orang tua Haobo yang sebenarnya. Ternyata setelah kehilangan Haobo, mereka sempat berdebat dan dari belakang nampak si penagih hutang menabrak mereka hingga kecelakaan. Si ibu langsung tewas di kejadian itu dan ayah Haobo yang masih selamat memutuskan untuk menuliskan sebuah memo yang menceritakan semua yang telah terjadi dan memberikan pesan terakhir pada Haobo. Setelah itu, ia pun bunuh diri menjatuhkan mobil ke jurang. Haobo pun sontak menangis mengetahui kebenaran itu dan menyesal tak mendengar nasihat surat balasan dari Namiya. Next, surat terakhir berasal dari seorang wanita penghibur. Dia ini dahulunya adalah anak yang dirawat di panti asuhan Pelangi. Dia mengirim surat tentang keraguannya kepada seorang pria yang berjanji akan memberikan segalanya. Si Haobo dan teman-temannya pun memberikan saran untuk tidak percaya dengan mudah, dan benar saja, di malam itu si lelaki ditangkap oleh para polisi karena kasus narkoba. Nah, karena si Haobo dan teman-temannya hidup di masa depan, mereka menyarankan agar wanita itu menanam saham, membangun toko online, dan lain-lain. Singkat cerita, wanita itu di tahun 2017 menjadi wanita sukses dengan berhasil membangun sebuah perusahaan. Ia menggusur panti asuhan yang ditinggalinya dulu sekaligus tempat tinggal si Haobo dan teman-teman, dan pada akhirnya mereka juga berniat menghancurkan rumah dari si wanita itu saat di awal scene tadi. Dan kini mereka baru sadar jika wanita itu adalah pengirim surat yang mereka balas. Di akhir film, mereka pun akhirnya akan memaafkan si wanita dan meninggalkan toko Namiya. Dan film pun tamat.